batal dilakukan oleh KPK. Sedianya, pemeriksaan terhadap Caimin akan dilakukan pada Selasa 5 September pukul 10 pagi hari ini. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan hingga Selasa pagi, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi soal kehadiran Caimin. Menurut Ali Fikri, surat pemanggilan sudah dilayangkan pada Caimin pada 31 Agustus lalu. Ali mengatakan semua pihak yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK wajib hadir. Apabila yang bersangkutan berhalangan, maka harus menyertakan alasan dan permintaan penjadwalan ulang. Dalam keterangan persnya, Ali Fikri berujar ketidakhadiran Caimin ke gedung KPK pada siang ini karena yang bersangkutan menghadiri acara lain. Hal ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Caimin dalam wawancara eksklusifnya di program Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab pada Senin 4 September malam. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabakah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 3 tersangka, namun belum diumumkan secara resmi. Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. Oh, udah. Aman kok, Pak. Foto aja. Apa? Yang itu doang. Sudah ada bukaannya. Cek gelang. Lang. Pagi Pak Ali. Maju dikit Pak. Maju, Pak. Maju Pak. Maju lagi Mas Ali, boleh Pak. Kemajuan ini oke, sudah ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi sebagaimana yang kemarin kami informasikan ya, KPK mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi terhadap saksi atas nama Muhammad Iskandar, anggota DPR RI untuk hadir hari ini ya, Selasa 5 September 2023. Dan perlu kami sampaikan, surat sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, sudah diterima surat pertanggal 31 Agustus 2023. Ini sekaligus menegaskan ya, sebagaimana kemarin kami sampaikan, jadi tidak ada kaitan sama sekali terhadap proses politik yang saat ini sedang berlangsung tersebut, karena memang kami sudah mengagendakan dirinya jauh-jauh hari terkait dengan pemanggilan yang informasi ya dari saksi ini tidak bisa hadir karena Pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan spekulasi adanya unsur politis. Pasalnya, pemanggilan terhadap Caimin muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal ini, KPK memberikan bantahannya. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Senin 4 September meminta agar lembaganya tak diseret dalam proses politik yang berlangsung. Menurut Ali, politik bukanlah domain KPK sebagai lembaga penegak hukum. Dikatakan oleh Ali bahwa proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Kemenaker pada 2012 ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya perkembangan politik saat ini. Ali menyebut kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini mulai diusut sejak setahun lalu. Kala itu lembaga anti rasuah ini baru menerima laporan atas dugaan korupsi tersebut. Adapun penyebab Caimin ikut diperiksa karena dirinya menjabat sebagai Menteri Kemenarketan pada kala itu. Sejauh ini KPK belum menjelaskan secara rinci soal kasus korupsi proyek sistem proteksi TKI ini. Bantahan soal adanya unsur politis kembali ditegaskan oleh Ali Fikri dalam keterangannya pada hari ini. Ada tersangkanya ya Mas, walaupun belum bisa diumumkan sekarang? ya nanti pada saatnya saja ya, ketika waktu yang tepat tentunya, waktu dan tempat yang tepat, nah, kami pasti akan sampaikan atas dugaan korupsi
yang sedang dilakukan proses penyidikan dan sudah selesai dimaksud. Begitu ya. Oke? Mas Ali, terakhir penegasan Mas, berarti benar ya KPK sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar untuk diperiksa besok sebagai saksi. Penegasannya besok ditunggu. Tapi benar ya besok Mas? ditunggu, makanya besok ditunggu karena memang kan ketika datang kan jadi teman-teman sudah tahu kan begitu ya. Mas Ali, tapi di K4 apa di C1 nih? Di KPK. Kita harus membelah diri. Dan hampir semua saksi-saksi sebenarnya diperiksanya di Gedung Merah Putih, kecuali kalau memang di sini penuh ataupun tiba-tiba datang tidak sesuai jadwal. Nah, itu bisa dialihkan pada C1 karena seluruh tempat di sini kan sudah ada di beberapa waktu sebelumnya gitu. Sehingga ketika ada saksi yang datang tidak tepat waktu pasti tidak kebagian tempat sehingga dialihkan ke gedung KPK yang lain yaitu di C1. Masalahnya ini penyidikan Naker yang sekarang ini membuka peluang penyidikan membuka peluang kembali penyidikan yang kasus lama Mas yang menyangkut ini juga Jadi kan begini, kami tentu fokus dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah naik berdasarkan cukupan alat bukti pada pengadaan sistem proteksi TKI. Itu dulu yang menjadi fokus kami. Gitu, ya. Jadi nggak ada potensi akan membuka kasus Duren? Fokus kami masih di pengadaan barang dan jasa terkait dengan pengadaan sistem proteksi karena itu kan dua hal yang berbeda ya. Tentu kami ketika melakukan proses penegakan hukum harus ada dasar dalam hal ini adalah proses-proses yang dilalui ya. Tadi laporan masyarakat, dari verifikasi, telahan, penyelidikan, penyidikan kan begitu. Nah sekarang kami fokus pada penyidikan ya, mengumpulkan alat bukti, melengkapi alat bukti sampai kemudian ketika cukup kami umumkan dan tahan para tersangka. Itu ya. Verifikasi penyelidikan itu udah dimulai dari tahun lalu Pak? Ya sudah beberapa waktu yang lalu. Artinya sejauh sebelum ada proses-proses yang sedang berlangsung melalui pencapresan ataupun proses-proses politik yang sedang berlangsung. Dugaan adanya unsur politis dalam kasus korupsi proyek Menaker tahun 2012 yang menyeret Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga dikemukakan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan segalanya akan syarat politis karena saat ini sudah memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Menurut Habib Abu, pada prinsipnya hukum harus tetap ditegakkan. Meski begitu, ia mengingatkan agar penegakan hukum ini dilakukan secara benar. Habib Abu lantas meyakini Caimin bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Adapun PKS merupakan partai yang tergabung dalam koalisi yang sama dengan PKB saat ini. Pemanggilan terhadap Caimin terjadi tak berselang lama dari deklarasinya sebagai bacawa pres untuk Anies Baswedan di Surabaya. Pemeriksaan terhadap Caimin ini batal dilakukan karena yang bersangkutan memiliki agenda lain. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Pemeriksaan penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek Menaker Trans tahun 2012 telah ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dalam wawancara eksklusif di program Mata Najwa yang dipandu oleh jurnalis senior Najwa Shihab, Senin 4 September, Caimin mengaku sudah mendapatkan surat panggilan tersebut. Caimin mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh aksi pemberantasan korupsi oleh KPK. Meski begitu, Caimin yang dijadwalkan diperiksa pada hari ini batal memenuhi panggilan KPK. Alasannya karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Terkait spekulasi soal unsur politis, Caimin memilih enggan untuk mengomentarinya. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini, lembaga anti rasuah tersebut sudah menetapkan 3 tersangka
namun belum diumumkan secara resmi. Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. KPK sendiri sudah membantah soal adanya unsur politis dalam kasus ini. Pemeriksaan kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan 2012 yang mendebatkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar batal dilakukan oleh KPK. Sedianya, pemeriksaan terhadap Caimin akan dilakukan pada Selasa 5 September pukul 10 pagi hari ini. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan hingga Selasa pagi, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi soal kehadiran Caimin. Menurut Ali Fikri, surat pemanggilan sudah dilayangkan pada Caimin pada 31 Agustus lalu. Ali mengatakan semua pihak yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK wajib hadir. Apabila yang bersangkutan berhalangan, maka harus menyertakan alasan dan permintaan penjadwalan ulang. Dalam keterangan persnya, Ali Fikri berujar ketidakhadiran Caimin ke gedung KPK pada siang ini karena yang bersangkutan menghadiri acara lain. Hal ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Caimin dalam wawancara eksklusifnya di program Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab pada Senin 4 September malam. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabakah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 3 tersangka, namun belum diumumkan secara resmi. Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. Oh, udah. Aman kok, Pak. Foto aja. Apa? Yang itu doang. Sudah ada kabarnya. Cek hilang. Lang. Pagi Pak Ali. Maju dikit Pak. Maju, Pak. Maju Pak. Maju lagi Mas Ali, boleh Pak? Oke, sudah ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi sebagaimana yang kemarin kami informasikan ya, KPK mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi terhadap saksi atas nama Muhaimin Iskandar, anggota DPR RI untuk hadir hari ini ya, Selasa 5 September 2023. Dan perlu kami sampaikan, surat sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, sudah diterima surat pertanggal 31 Agustus 2023. Ini sekaligus menegaskan ya, sebagaimana kemarin kami sampaikan, jadi tidak ada kaitan sama sekali terhadap proses politik yang saat ini sedang berlangsung tersebut, karena memang kami sudah mengagendakan tentunya jauh-jauh hari terkait dengan pemanggilan yang informasi ya dari saksi ini tidak bisa hadir karena Pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan spekulasi adanya unsur politis. Pasalnya, pemanggilan terhadap Caimin muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal ini, KPK memberikan bantahannya. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Senin 4 September meminta agar lembaganya tak diseret dalam proses politik yang berlangsung. Menurut Ali, politik bukanlah domain KPK sebagai lembaga penegak hukum. Dikatakan oleh Ali bahwa proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Kemenaker pada 2012 ini
sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya perkembangan politik saat ini. Ali menyebut kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini mulai diusut sejak setahun lalu. Kala itu lembaga anti rasuah ini baru menerima laporan atas dugaan korupsi tersebut. Adapun penyebab Caimin ikut diperiksa karena dirinya menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan pada kala itu. Sejauh ini KPK belum menjelaskan secara rinci soal kasus korupsi proyek sistem proteksi TKI ini. Bantahan soal adanya unsur politis kembali ditegaskan oleh Ali Fikri dalam keterangannya pada hari ini. Ada tersangkanya ya mas, walaupun belum bisa diumumkan sekarang. Ya nanti pada saatnya saja, ya ketika waktu yang tepat, tentunya waktu dan tempat yang tepat, nah, kami pasti akan sampaikan atas dugaan korupsi yang sedang dilakukan proses penyelidikan dan sudah selesai dimaksud, begitu ya. Oke? Mas Ali, terakhir perlu penegasan mas, berarti benar ya KPK sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar untuk diperiksa besok sebagai saksi? Penegasannya besok ditunggu. Tapi dicek benar ya mas? Ditunggu, makanya besok ditunggu karena memang kan ketika datang kan jadi teman-teman sudah tahu kan begitu ya. Mas Ali, tapi di K4 apa di C1 nih? Di KPK. Kita harus membelah diri. Dan hampir semua saksi sebenarnya diperiksanya di Gedung Merah Putih, kecuali kalau memang di sini penuh ataupun tiba-tiba datang tidak sesuai jadwal. Nah itu bisa dialihkan pada C1 karena seluruh tempat di sini kan sudah ada di beberapa waktu sebelumnya gitu. Sehingga ketika ada saksi yang datang tidak tepat waktu pasti tidak kebagian tempat sehingga dialihkan ke gedung KPK yang lain yaitu di C1. Masalahnya ini penyidikan makar yang sekarang ini membuka peluang penyidikan membuka peluang kembali penyidikan yang kasus lama mas yang menyangkut Caimin juga Jadi kan begini, kami tentu fokus dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah naik berdasarkan cukupan alat bukti pada pengadaan sistem proteksi TKI. Itu dulu yang menjadi fokus kami. Gitu, ya. Jadi nggak ada potensi akan membuka kasus duren? Fokus kami masih di pengadaan barang dan jasa terkait dengan pengadaan sistem proteksi karena itu kan dua hal yang berbeda ya. Tentu kami ketika melakukan proses penegakan hukum harus ada dasar dalam hal ini adalah proses-proses yang dilalui ya. Tadi laporan masyarakat dari verifikasi, telaah, penyelidikan, penyidikan kan begitu. Nah sekarang kami fokus pada penyidikan ya, mengumpulkan alat bukti, melengkapi alat bukti sampai kemudian ketika cukup kami umumkan dan tahan para tersangka. Gitu ya. Verifikasi penyelidikan itu sudah dimulai dari tahun lalu Pak? Ya sudah beberapa waktu yang lalu. Artinya jauh sebelum ada proses-proses yang sedang berlangsung melalui pencapresan ataupun proses-proses politik yang sedang berlangsung. Dugaan adanya unsur politis dalam kasus korupsi proyek Menaker tahun 2012 yang menyeret Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga dikemukakan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan segalanya akan syarat politis karena saat ini sudah memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Menurut Habib Abu, pada prinsipnya hukum harus tetap ditegakkan. Meski begitu, ia mengingatkan agar penegakan hukum ini dilakukan secara benar. Habib Abu lantas meyakini Caimin bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Adapun PKS merupakan partai yang tergabung dalam koalisi yang sama dengan PKB saat ini. Pemanggilan terhadap Caimin terjadi tak berselang lama dari deklarasinya sebagai bacawa pres untuk Anies Baswedan di Surabaya. Pemeriksaan terhadap Caimin ini batal dilakukan karena yang bersangkutan memiliki agenda lain. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Pemeriksaan penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek Kementerian tahun 2012 telah ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Dalam wawancara eksklusif di program Mata Najwa yang dipandu oleh jurnalis senior Najwa Shihab, Senin 4 September, Caimin mengaku sudah mendapatkan surat panggilan tersebut. Caimin mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh aksi pemberantasan korupsi oleh KPK. Meski begitu, Caimin yang dijadwalkan diperiksa pada hari ini batal memenuhi panggilan KPK. Alasannya karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan Forum Musabakah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Terkait spekulasi soal unsur politis, Caimin memilih enggan untuk mengomentarinya. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini, lembaga anti rasuah tersebut sudah menetapkan 3 tersangka, namun belum diumumkan secara resmi. Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. KPK sendiri sudah membantah soal adanya unsur politis dalam kasus ini.
ada kaitan sama sekali terhadap proses politik yang saat ini sedang berlangsung tersebut, karena memang kami sudah mengagendakan tentunya jauh-jauh hari terkait dengan pemanggilan yang informasi ya dari saksi ini tidak bisa hadir karena Pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan spekulasi adanya unsur politis. Pasalnya, pemanggilan terhadap Caimin muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal ini, KPK memberikan bantahannya. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Senin 4 September meminta agar lembaganya tak diseret dalam proses politik yang berlangsung. Menurut Ali, politik bukanlah domain KPK sebagai lembaga penegak hukum. Dikatakan oleh Ali bahwa proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Kemenaker pada 2012 ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya perkembangan politik saat ini. Ali menyebut kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini mulai diusut sejak setahun lalu. Kala itu lembaga anti rasuah ini baru menerima laporan atas dugaan korupsi tersebut. Adapun penyebab Caimin ikut diperiksa karena dirinya menjabat sebagai Menteri Kemenarketan pada kala itu. Sejauh ini KPK belum menjelaskan secara rinci soal kasus korupsi proyek sistem proteksi TKI ini. Bantahan soal adanya unsur politis kembali ditegaskan oleh Ali Fikri dalam keterangannya pada hari ini. Ada tersangkanya ya Mas, walaupun belum bisa diumumkan sekarang? ya nanti pada saatnya saja, ya ketika waktu yang tepat, tentunya waktu dan tempat yang tepat, nah kami pasti akan sampaikan atas dugaan korupsi yang sedang dilakukan proses penyelidikan dan sudah selesai dimaksud, begitu ya. Oke? Mas Ali, terakhir penegasan Mas, berarti benar ya KPK sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar untuk diperiksa besok sebagai saksi? Penegasannya besok ditunggu. Tapi benar ya Mas? Ditunggu, makanya besok ditunggu karena memang kan ketika datang kan jadi teman-teman sudah tahu kan begitu ya. Mas Ali, tapi di K4 apa di C1 nih? Di KPK. Kita harus membelah diri. Dan hampir semua saksi sebenarnya diperiksanya di Gedung Merah Putih, kecuali kalau memang di sini penuh ataupun tiba-tiba datang tidak sesuai jadwal. Nah, itu bisa dialihkan pada C1 karena seluruh tempat di sini kan sudah ada di beberapa waktu sebelumnya gitu. Sehingga ketika ada saksi yang datang tidak tepat waktu pasti tidak kebagian tempat sehingga dialihkan ke gedung KPK yang lain. Jadi C1. Masalahnya ini penyidikan Kemenaker yang sekarang ini membuka peluang penyidikan membuka peluang kembali penyidikan yang kasus lama Mas, yang menyangkut ini juga Jadi kan begini, kami tentu fokus dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah naik berdasarkan cukupan alat bukti pada pengadaan sistem proteksi TKI. Itu dulu yang menjadi fokus kami. Gitu, ya. Jadi ada potensi akan membuka kasus Duren? Fokus kami masih di pengadaan barang dan jasa terkait dengan pengadaan sistem proteksi, karena itu kan dua hal yang berbeda ya. Tentu kami ketika melakukan proses penegakan hukum harus ada dasar dalam hal ini adalah proses-proses yang dilalui ya. Tadi laporan masyarakat, dari verifikasi, telaah, penyelidikan, penyidikan kan begitu. Nah, sekarang kami fokus pada penyidikan ya, mengumpulkan alat bukti, melengkapi alat bukti sampai kemudian ketika cukup kami umumkan dan tahan para tersangka. Itu ya. Verifikasi penyelidikan itu udah dimulai dari tahun lalu, Pak. Ya, sudah beberapa waktu yang lalu. Artinya sejauh sebelum ada proses-proses yang sedang berlangsung melalui pencapresan ataupun proses-proses politik yang sedang berlangsung. Dugaan adanya unsur politis dalam kasus korupsi proyek Kemenaker tahun 2012 yang menyeret Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga dikemukakan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan segalanya akan syarat politis karena saat ini sudah memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Menurut Habib Abu, pada prinsipnya hukum harus tetap ditegakkan. Meski begitu, ia mengingatkan agar penegakan hukum ini dilakukan secara benar. Habib Abu lantas meyakini Caimin bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Adapun PKS merupakan partai yang tergabung dalam koalisi yang sama dengan PKB saat ini.
Pemanggilan terhadap Caimin terjadi tak berselang lama dari deklarasinya sebagai bacawa pres untuk Anies Baswedan di Surabaya. Pemeriksaan terhadap Caimin ini batal dilakukan karena yang bersangkutan memiliki agenda lain. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Pemeriksaan penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek Kemenaker Trans tahun 2012 telah ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhammad Iskandar atau Caimin. Dalam wawancara eksklusif di program Mata Najwa yang dipandu oleh jurnalis senior Najwa Shihab, Senin 4 September, Caimin mengaku sudah mendapatkan surat panggilan tersebut. Caimin mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh aksi pemberantasan korupsi oleh KPK. Meski begitu, Caimin yang dijadwalkan diperiksa pada hari ini batal memenuhi panggilan KPK. Alasannya karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Terkait spekulasi soal unsur politis, Caimin memilih enggan untuk mengomentarinya. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini, lembaga anti rasuah tersebut sudah menetapkan 3 tersangka, namun belum diumumkan secara resmi. Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. KPK sendiri sudah membantah soal adanya unsur politis dalam kasus ini. Pemeriksaan kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan 2012 yang melibatkan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar batal dilakukan oleh KPK. Sedianya, pemeriksaan terhadap Caimin akan dilakukan pada Selasa 5 September pukul 10 pagi hari ini. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan hingga Selasa pagi, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi soal kehadiran Caimin. Menurut Ali Fikri, surat pemanggilan sudah dilayangkan pada Caimin pada 31 Agustus lalu. Ali mengatakan semua pihak yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK wajib hadir. Apabila yang bersangkutan berhalangan, maka harus menyertakan alasan dan permintaan penjadwalan ulang. Dalam keterangan persnya, Ali Fikri berujar ketidakhadiran Caimin ke gedung KPK pada siang ini karena yang bersangkutan menghadiri acara lain. Hal ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Caimin dalam wawancara eksklusifnya di program Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab pada Senin 4 September malam. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan 3 tersangka, namun belum diumumkan secara resmi. Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. Oh, udah. Aman foto. Foto aja. Apa? Nyiapin doang. Udah ada gambarnya. Cek gelang. Lang. Pagi Pak Ali. Maju dikit Pak. Maju, Pak. Maju Pak. Maju lagi Mas Ali, boleh Pak?
Oke, sudah ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi sebagaimana yang kemarin kami informasikan ya, KPK mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi terhadap saksi atas nama Muhammad Iskandar, anggota DPR RI untuk hadir hari ini ya, Selasa 5 September 2023. Dan perlu kami sampaikan, surat sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, sudah diterima surat pertanggal 31 Agustus 2023. Ini sekaligus menegaskan ya, sebagaimana kemarin kami sampaikan, jadi tidak ada kaitan sama sekali terhadap proses politik yang saat ini sedang berlangsung tersebut, karena memang kami sudah mengagendakan tentunya jauh-jauh hari terkait dengan pemanggilan yang informasi ya dari sanksi ini tidak bisa hadir karena Pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan spekulasi adanya unsur politis. Pasalnya, pemanggilan terhadap Caimin muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal ini, KPK memberikan bantahannya. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Senin 4 September meminta agar lembaganya tak diseret dalam proses politik yang berlangsung. Menurut Ali, politik bukanlah domain KPK sebagai lembaga penegak hukum. Dikatakan oleh Ali bahwa proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Kemenaker pada 2012 ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya perkembangan politik saat ini. Ali menyebut kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini mulai diusut sejak setahun lalu. Kala itu lembaga anti rasuah ini baru menerima laporan atas dugaan korupsi tersebut. Adapun penyebab Caimin ikut diperiksa karena dirinya menjabat sebagai Menteri Kemenarketan pada kala itu. Sejauh ini KPK belum menjelaskan secara rinci soal kasus korupsi proyek sistem proteksi TKI ini. Bantahan soal adanya unsur politis kembali ditegaskan oleh Ali Fikri dalam keterangannya pada hari ini. Ada tersangkanya ya Mas, walaupun belum bisa diumumkan sekarang? ya nanti pada saatnya saja, ya ketika waktu yang tepat, tentunya waktu dan tempat yang tepat, nah, kami pasti akan sampaikan atas dugaan korupsi yang sedang dilakukan proses penyelidikan dan sudah selesai dimaksud, begitu ya. Oke? Mas Ali, terakhir perlu penegasan Mas, berarti benar ya KPK sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar untuk diperiksa besok sebagai saksi? Penegasannya besok ditunggu. Tapi dicek Benar ya Mas? Ditunggu, makanya besok ditunggu karena memang kan ketika datang kan jadi teman-teman sudah tahu kan begitu ya. Mas Ali, tapi di Kampat apa di C1 nih? Di KPK. Kita harus membelah diri. Dan hampir semua saksi-saksi sebenarnya diperiksanya di Gedung Merah Putih, kecuali kalau memang di sini penuh ataupun tiba-tiba datang tidak sesuai jadwal. Nah, itu bisa dialihkan pada C1 karena seluruh tempat di sini kan sudah ada di beberapa waktu sebelumnya gitu. Sehingga ketika ada saksi yang datang tidak tepat waktu pasti tidak kebagian tempat sehingga dialihkan ke gedung KPK yang lain yaitu C1. Masalahnya ini penyidikan Kemenaker yang sekarang ini membuka peluang penyidikan membuka peluang kembali penyidikan yang kasus lama Mas yang menyangkut Caimin Jadi kan begini, kami tentu fokus dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah naik berdasarkan cukupan alat bukti pada pengadaan sistem proteksi TKI. Itu dulu yang menjadi fokus kami. Gitu, ya. Jadi ada potensi akan membuka kasus Duren? Fokus kami masih di pengadaan barang dan jasa terkait dengan pengadaan sistem proteksi, karena itu kan dua hal yang berbeda ya. Tentu kami ketika melakukan proses penegakan hukum harus ada dasar, dalam hal ini adalah proses-proses yang dilalui ya. Tadi laporan masyarakat, dari verifikasi, telaah, penyelidikan, penyidikan kan begitu. Nah, sekarang kami fokus pada penyidikan ya, mengumpulkan alat bukti, melengkapi alat bukti sampai kemudian ketika cukup kami umumkan dan tahan para tersangka. Itu ya. Verifikasi penyelidikan itu udah dimulai dari tahun lalu, Pak? Ya, sudah beberapa waktu yang lalu. Artinya sejauh sebelum ada proses-proses yang sedang berlangsung melalui
pencapresan ataupun proses-proses politik yang sedang berlangsung. Dugaan adanya unsur politis dalam kasus korupsi proyek Kemenaker tahun 2012 yang menyeret Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga dikemukakan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan segalanya akan syarat politis karena saat ini sudah memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Menurut Habib Abu, pada prinsipnya hukum harus tetap ditegakkan. Meski begitu, ia mengingatkan agar penegakan hukum ini dilakukan secara benar. Habib Abu lantas meyakini Caimin bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Adapun PKS merupakan partai yang tergabung dalam koalisi yang sama dengan PKB saat ini. Pemanggilan terhadap Caimin terjadi tak berselang lama dari deklarasinya sebagai bacawa pres untuk Anies Baswedan di Surabaya. Pemeriksaan terhadap Caimin ini batal dilakukan karena yang bersangkutan memiliki agenda lain. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Pemeriksaan penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek Kemenaker Trans tahun 2012 telah ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dalam wawancara eksklusif di program Mata Najwa yang dipandu oleh jurnalis senior Najwa Shihab, Senin 4 September, Caimin mengaku sudah mendapatkan surat panggilan tersebut. Caimin mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh aksi pemberantasan korupsi oleh KPK. Meski begitu, Caimin yang dijadwalkan diperiksa pada hari ini batal memenuhi panggilan KPK. Alasannya karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Terkait spekulasi soal unsur politis, Caimin memilih enggan untuk mengomentarinya. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini, lembaga anti rasuah tersebut sudah menetapkan 3 tersangka, namun belum diumumkan secara resmi. Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. KPK sendiri sudah membantah soal adanya unsur politis dalam kasus ini. Pemeriksaan kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan 2012 yang mendebatkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar batal dilakukan oleh KPK. Sedianya, pemeriksaan terhadap Caimin akan dilakukan pada Selasa 5 September pukul 10 pagi hari ini. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan hingga Selasa pagi, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi soal kehadiran Caimin. Menurut Ali Fikri, surat pemanggilan sudah dilayangkan pada Caimin pada 31 Agustus lalu. Ali mengatakan semua pihak yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK wajib hadir. Apabila yang bersangkutan berhalangan, maka harus menyertakan alasan dan permintaan penjadwalan ulang. Dalam keterangan persnya, Ali Fikri berujar ketidakhadiran Caimin ke gedung KPK pada siang ini karena yang bersangkutan menghadiri acara lain. Hal ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Caimin dalam wawancara eksklusifnya di program Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab pada Senin 4 September malam. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 3 tersangka, namun belum diumumkan secara resmi.
Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. Oh, udah deh. Aman kok, Pak. Apa aja? Apa? Yakin doang. Sudah ada kabarnya. Cek hilang. Lang. Pagi Pak Ali. Maju dikit Pak. Maju, Pak. Maju Pak. Maju lagi Mas Ali, boleh Pak. Oke, sudah ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi sebagaimana yang kemarin kami informasikan ya, KPK mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi terhadap saksi atas nama Muhammad Iskandar, anggota DPR RI untuk hadir hari ini ya, Selasa 5 September 2023. Dan perlu kami sampaikan, surat sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, sudah diterima surat pertanggal 31 Agustus 2023. Ini sekaligus menegaskan ya, sebagaimana kemarin kami sampaikan, jadi tidak ada kaitan sama sekali terhadap proses politik yang saat ini sedang berlangsung tersebut, karena memang kami sudah mengagendakan tentunya jauh-jauh hari terkait dengan pemanggilan yang informasi ya dari saksi ini tidak bisa hadir karena Pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan spekulasi adanya unsur politis. Pasalnya, pemanggilan terhadap Caimin muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal ini, KPK memberikan bantahannya. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Senin 4 September meminta agar lembaganya tak diseret dalam proses politik yang berlangsung. Menurut Ali, politik bukanlah domain KPK sebagai lembaga penegak hukum. Dikatakan oleh Ali bahwa proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Kemenaker pada 2012 ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya perkembangan politik saat ini. Ali menyebut kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini mulai diusut sejak setahun lalu. Kala itu lembaga anti rasuah ini baru menerima laporan atas dugaan korupsi tersebut. Adapun penyebab Caimin ikut diperiksa karena dirinya menjabat sebagai Menteri Kemenarketan pada kala itu. Sejauh ini KPK belum menjelaskan secara rinci soal kasus korupsi proyek sistem proteksi TKI ini. Bantahan soal adanya unsur politis kembali ditegaskan oleh Ali Fikri dalam keterangannya pada hari ini. Ada tersangkanya ya Mas, walaupun belum bisa diumumkan sekarang? ya nanti pada saatnya saja, ya ketika waktu yang tepat, tentunya waktu dan tempat yang tepat, nah, kami pasti akan sampaikan atas dugaan korupsi yang sedang dilakukan proses penyidikan dan sudah selesai dimaksud, begitu ya. Oke? Mas Ali, terakhir perlu penegasan Mas, berarti benar ya KPK sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar untuk diperiksa besok sebagai saksi? Penegasannya besok ditunggu. Tapi dicek. Benar ya Mas? Ditunggu, makanya besok ditunggu karena memang kan ketika datang kan jadi teman-teman sudah tahu kan begitu ya. Mas Ali, tapi di Kampat apa di C1 nih? Iya. Di KPK. Kita harus membelah diri. Dan hampir semua saksi-saksi sebenarnya diperiksanya di Gedung Merah Putih, kecuali kalau memang di sini penuh ataupun tiba-tiba datang tidak sesuai jadwal. Nah, itu bisa dialihkan pada C1 karena seluruh tempat di sini kan sudah ada di beberapa waktu sebelumnya gitu. Sehingga ketika ada saksi yang datang tidak tepat waktu pasti tidak kebagian tempat sehingga dialihkan ke gedung KPK yang lain yaitu di C1. Masalahnya ini penyidikan Kemenaker yang sekarang ini membuka peluang penyidikan membuka peluang kembali penyidikan yang kasus lama Mas yang menyangkut Caimin juga baik loh. Jadi kan begini, kami tentu fokus dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah naik berdasarkan cukupan alat bukti pada pengadaan sistem proteksi TKI. Itu dulu yang menjadi fokus kami.
gitu ya. Jadi ada potensi akan membuka kasus Duren. Fokus kami masih di pengadaan barang dan jasa terkait dengan pengadaan sistem proteksi, karena itu kan dua hal yang berbeda ya. Tentu kami ketika melakukan proses penegakan hukum ada sudah dasar dalam hal ini adalah proses-proses yang dilalui ya. Tadi laporan masyarakat, dari verifikasi, telaah, penyelidikan, penyidikan kan begitu. Nah sekarang kami fokus pada penyidikan ya, mengumpulkan alat bukti, melengkapi alat bukti, sampai kemudian ketika cukup kami umumkan dan tahan para tersangka. Itu ya. Verifikasi penyelidikan itu udah dimulai dari tahun lalu, Pak? Ya, sudah beberapa waktu yang lalu. Artinya sejauh sebelum ada proses-proses yang sedang berlangsung melalui pencapresan ataupun proses-proses politik yang sedang berlangsung. Dugaan adanya unsur politis dalam kasus korupsi proyek Kemenaker tahun 2012 yang menyeret Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga dikemukakan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan segalanya akan syarat politis karena saat ini sudah memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Menurut Habib Abu, pada prinsipnya hukum harus tetap ditegakkan. Meski begitu, ia mengingatkan agar penegakan hukum ini dilakukan secara benar. Habib Abu lantas meyakini Caimin bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Adapun PKS merupakan partai yang tergabung dalam koalisi yang sama dengan PKB saat ini. Pemanggilan terhadap Caimin terjadi tak berselang lama dari deklarasinya sebagai bacawa pres untuk Anies Baswedan di Surabaya. Pemeriksaan terhadap Caimin ini batal dilakukan karena yang bersangkutan memiliki agenda lain. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Pemeriksaan penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek Kemenaker Trans tahun 2012 telah ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dalam wawancara eksklusif di program Mata Najwa yang dipandu oleh jurnalis senior Najwa Shihab, Senin 4 September, Caimin mengaku sudah mendapatkan surat panggilan tersebut. Caimin mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh aksi pemberantasan korupsi oleh KPK. Meski begitu, Caimin yang dijadwalkan diperiksa pada hari ini batal memenuhi panggilan KPK. Alasannya karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Terkait spekulasi soal unsur politis, Caimin memilih enggan untuk mengomentarinya. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini, lembaga anti rasuah tersebut sudah menetapkan 3 tersangka, namun belum diumumkan secara resmi. Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. KPK sendiri sudah membantah soal adanya unsur politis dalam kasus ini. Pemeriksaan kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan 2012 yang melibatkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar batal dilakukan oleh KPK. Sedianya, pemeriksaan terhadap Caimin akan dilakukan pada Selasa 5 September pukul 10 pagi hari ini. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan hingga Selasa pagi, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi soal kehadiran Caimin. Menurut Ali Fikri, surat pemanggilan sudah dilayangkan pada Caimin pada 31 Agustus lalu. Ali mengatakan semua pihak yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK wajib hadir. Apabila yang bersangkutan berhalangan, maka harus menyertakan alasan dan permintaan penjadwalan ulang. Dalam keterangan persnya, Ali Fikri berujar ketidakhadiran Caimin ke gedung KPK pada siang ini
karena yang bersangkutan menghadiri acara lain. Hal ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Caimin dalam wawancara eksklusifnya di program Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab pada Senin 4 September malam. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabakah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 3 tersangka, namun belum diumumkan secara resmi. Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. Oh, udah. Aman kok, Pak. Foto aja. Apa? Yakin doang. Sudah ada kabarnya. Cek gelang. Lang. Pagi Pak Ali. Maju dikit Pak. Maju, Pak. Maju Pak. Maju lagi Mas Ali, boleh Pak? Oke, sudah ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi sebagaimana yang kemarin kami informasikan ya, KPK mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi terhadap saksi atas nama Muhammad Iskandar, anggota DPR RI untuk hadir hari ini ya, Selasa 5 September 2023. Dan perlu kami sampaikan, surat sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, sudah diterima surat pertanggal 31 Agustus 2023. Ini sekaligus menegaskan ya, sebagaimana kemarin kami sampaikan, jadi tidak ada kaitan sama sekali terhadap proses politik yang saat ini sedang berlangsung tersebut, karena memang kami sudah mengagendakan tentunya jauh-jauh hari terkait dengan pemanggilan yang informasi ya dari saksi ini tidak bisa hadir karena Pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan spekulasi adanya unsur politis. Pasalnya, pemanggilan terhadap Caimin muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal ini, KPK memberikan bantahannya. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Senin 4 September meminta agar lembaganya tak diseret dalam proses politik yang berlangsung. Menurut Ali, politik bukanlah domain KPK sebagai lembaga penegak hukum. Dikatakan oleh Ali bahwa proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Kemenaker pada 2012 ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya perkembangan politik saat ini. Ali menyebut kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini mulai diusut sejak setahun lalu. Kala itu lembaga anti rasuah ini baru menerima laporan atas dugaan korupsi tersebut. Adapun penyebab Caimin ikut diperiksa karena dirinya menjabat sebagai Menteri Kemenarketan pada kala itu. Sejauh ini KPK belum menjelaskan secara rinci soal kasus korupsi proyek sistem proteksi TKI ini. Bantahan soal adanya unsur politis kembali ditegaskan oleh Ali Fikri dalam keterangannya pada hari ini. Ada tersangkanya ya Mas, walaupun belum bisa diumumkan sekarang? ya nanti pada saatnya saja, ya ketika waktu yang tepat, tentunya waktu dan tempat yang tepat, nah, kami pasti akan sampaikan atas dugaan korupsi yang sedang dilakukan proses penyelidikan dan sudah selesai dimaksud. Begitu ya. Oke? Mas Ali, terakhir perlu penegasan Mas, berarti benar ya KPK sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar untuk diperiksa besok sebagai saksi? Penegasannya besok ditunggu. Ya. Tapi dicek. Benar ya Mas? Ditunggu, makanya besok ditunggu karena memang kan ketika datang kan jadi teman-teman sudah tahu kan begitu ya. Mas Ali, tapi di Kampat apa di C1 nih? Iya. Di KPK. Kita harus membelah diri. Dan hampir semua saksi-saksi sebenarnya diperiksanya di Gedung Merah Putih, kecuali kalau memang di sini penuh ataupun tiba-tiba datang tidak sesuai jadwal. Nah, itu bisa dialihkan pada C1 karena seluruh tempat di sini kan sudah ada di beberapa
beberapa waktu sebelumnya gitu, sehingga ketika ada saksi yang datang tidak tepat waktu pasti tidak kebagian tempat sehingga dialihkan ke gedung KPK yang lain, yaitu Kejaksaan. Masalahnya terakhir ini penyidikan Menaker yang sekarang ini membuka peluang penyidikan membuka peluang kembali penyidikan yang kasus lama mas yang menyangkut kayak ini juga Jadi kan begini, kami tentu fokus dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah naik berdasarkan cukupan alat bukti pada pengadaan sistem proteksi TKI. Itu dulu yang menjadi fokus kami. Gitu, ya. Jadi ada potensi akan membuka kasus Duren? Fokus kami masih di pengadaan barang dan jasa terkait dengan pengadaan sistem proteksi, karena itu kan dua hal yang berbeda ya. Tentu kami ketika melakukan proses penegakan hukum harus ada dasar dalam hal ini adalah proses-proses yang dilalui ya. Tadi laporan masyarakat, dari verifikasi, telaah, penyelidikan, penyidikan kan begitu. Nah sekarang kami fokus pada penyidikan ya, mengumpulkan alat bukti, melengkapi alat bukti sampai kemudian ketika cukup kami umumkan dan tahan para tersangka. Itu ya. Verifikasi penyelidikan itu udah dimulai dari tahun lalu Pak? Ya sudah beberapa waktu yang lalu. Artinya sejauh sebelum ada proses-proses yang sedang berlangsung melalui pencapresan ataupun proses-proses politik yang sedang berlangsung. Dugaan adanya unsur politis dalam kasus korupsi proyek Menaker tahun 2012 yang menyeret Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga dikemukakan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan segalanya akan syarat politis karena saat ini sudah memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Menurut Habib Abu, pada prinsipnya hukum harus tetap ditegakkan. Meski begitu, ia mengingatkan agar penegakan hukum ini dilakukan secara benar. Habib Abu lantas meyakini Caimin bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Adapun PKS merupakan partai yang tergabung dalam koalisi yang sama dengan PKB saat ini. Pemanggilan terhadap Caimin terjadi tak berselang lama dari deklarasinya sebagai bacawa pres untuk Anies Baswedan di Surabaya. Pemeriksaan terhadap Caimin ini batal dilakukan karena yang bersangkutan memiliki agenda lain. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Pemeriksaan penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek Kemenaker Trans tahun 2012 telah ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dalam wawancara eksklusif di program Mata Najwa yang dipandu oleh jurnalis senior Najwa Shihab, Senin 4 September, Caimin mengaku sudah mendapatkan surat panggilan tersebut. Caimin mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh aksi pemberantasan korupsi oleh KPK. Meski begitu, Caimin yang dijadwalkan diperiksa pada hari ini batal memenuhi panggilan KPK. Alasannya karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Terkait spekulasi soal unsur politis, Caimin memilih enggan untuk mengomentarinya. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini, lembaga anti rasuah tersebut sudah menetapkan 3 tersangka, namun belum diumumkan secara resmi. Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. KPK sendiri sudah membantah soal adanya unsur politis dalam kasus ini.
Pemeriksaan kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan 2012 yang mendebatkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar batal dilakukan oleh KPK. Sedianya, pemeriksaan terhadap Caimin akan dilakukan pada Selasa 5 September pukul 10 pagi hari ini. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan hingga Selasa pagi, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi soal kehadiran Caimin. Menurut Ali Fikri, surat pemanggilan sudah dilayangkan pada Caimin pada 31 Agustus lalu. Ali mengatakan semua pihak yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK wajib hadir. Apabila yang bersangkutan berhalangan, maka harus menyertakan alasan dan permintaan penjadwalan ulang. Dalam keterangan persnya, Ali Fikri berujar ketidakhadiran Caimin ke gedung KPK pada siang ini karena yang bersangkutan menghadiri acara lain. Hal ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Caimin dalam wawancara eksklusifnya di program Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab pada Senin 4 September malam. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabakah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 3 tersangka, namun belum diumumkan secara resmi. Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. Oh, udah. Aman kok, Pak. Foto aja. Apa? Yakin doang. Sudah ada kabarnya. Cek hilang. Lang. Pagi Pak Ali. Maju dikit Pak. Maju, Pak. Maju Pak. Maju lagi Mas Ali, boleh Pak? Oke, sudah ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi sebagaimana yang kemarin kami informasikan ya, KPK mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi terhadap saksi atas nama Muhaimin Iskandar, anggota DPR RI untuk hadir hari ini ya, Selasa 5 September 2023. Dan perlu kami sampaikan, surat sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, sudah diterima surat pertanggal 31 Agustus 2023. Ini sekaligus menegaskan ya, sebagaimana kemarin kami sampaikan, jadi tidak ada kaitan sama sekali terhadap proses politik yang saat ini sedang berlangsung tersebut, karena memang kami sudah mengagendakan tentunya jauh-jauh hari terkait dengan pemanggilan yang informasi ya dari saksi ini tidak bisa hadir karena Pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan spekulasi adanya unsur politis. Pasalnya, pemanggilan terhadap Caimin muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal ini, KPK memberikan bantahannya. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Senin 4 September meminta agar lembaganya tak diseret dalam proses politik yang berlangsung. Menurut Ali, politik bukanlah domain KPK sebagai lembaga penegak hukum. Dikatakan oleh Ali bahwa proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Kemenaker pada 2012 ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya perkembangan politik saat ini. Ali menyebut kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini mulai diusut sejak setahun lalu. Kala itu lembaga anti rasuah ini baru menerima laporan atas dugaan korupsi tersebut. Adapun penyebab Caimin ikut diperiksa karena dirinya menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan pada kala itu. Sejauh ini KPK belum menjelaskan secara rinci soal kasus korupsi proyek sistem proteksi TKI ini. Bantahan soal adanya unsur politis kembali ditegaskan oleh Ali Fikri dalam keterangannya pada hari ini. Ada tersangkanya ya Mas, walaupun belum bisa diumumkan sekarang? ya nanti pada saatnya saja, ya ketika waktu yang tepat, tentunya waktu dan tempat yang tepat, nah, kami pasti akan sampaikan atas dugaan korupsi
yang sedang dilakukan proses penyidikan dan sudah selesai dimaksud. Begitu ya. Oke? Mas Ali, terakhir perlu penegasan Mas, berarti benar ya KPK sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar untuk diperiksa besok sebagai saksi? Penegasannya besok ditunggu. Tapi Benar ya Mas? Ditunggu, makanya besok ditunggu karena memang kan ketika datang kan jadi teman-teman sudah tahu kan begitu ya. Mas Ali, tapi di K4 apa di C1 nih? Di KPK. Kita harus membelah diri. Dan hampir semua saksi-saksi sebenarnya diperiksanya di Gedung Merah Putih, kecuali kalau memang di sini penuh ataupun tiba-tiba datang tidak sesuai jadwal. Nah, itu bisa dialihkan pada C1 karena seluruh tempat di sini kan sudah ada di beberapa waktu sebelumnya gitu. Sehingga ketika ada saksi yang datang tidak tepat waktu pasti tidak kebagian tempat sehingga dialihkan ke gedung KPK yang lain yaitu di C1. Masalahnya ini penyidikan menaker yang sekarang ini membuka peluang penyidikan membuka peluang kembali penyidikan yang kasus lama Mas yang menyangkut Caimin juga Jadi kan begini, kami tentu fokus dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah naik berdasarkan cukupan alat bukti pada pengadaan sistem proteksi TKI. Itu dulu yang menjadi fokus kami. Gitu, ya. Jadi ada potensi akan membuka kasus Duren? Fokus kami masih di pengadaan barang dan jasa terkait dengan pengadaan sistem proteksi karena itu kan dua hal yang berbeda ya. Tentu kami ketika melakukan proses penegakan hukum ada dasar dalam hal ini adalah proses-proses yang dilalui ya. Tadi laporan masyarakat, dari verifikasi, telaah, penyelidikan, penyidikan kan begitu. Nah, sekarang kami fokus pada penyidikan ya, mengumpulkan alat bukti, melengkapi alat bukti sampai kemudian ketika cukup kami umumkan dan tahan para tersangka. Gitu ya. Verifikasi penyelidikan itu udah dimulai dari tahun lalu, Pak? Ya, sudah beberapa waktu yang lalu. Artinya sejauh sebelum ada proses-proses yang sedang berlangsung melalui pencapresan ataupun proses-proses politik yang sedang berlangsung. Dugaan adanya unsur politis dalam kasus korupsi proyek Menaker tahun 2012 yang menyeret Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga dikemukakan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan segalanya akan syarat politis karena saat ini sudah memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Menurut Habib Abu, pada prinsipnya hukum harus tetap ditegakkan. Meski begitu, ia mengingatkan agar penegakan hukum ini dilakukan secara benar. Habib Abu lantas meyakini Caimin bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Adapun PKS merupakan partai yang tergabung dalam koalisi yang sama dengan PKB saat ini. Pemanggilan terhadap Caimin terjadi tak berselang lama dari deklarasinya sebagai bacawa pres untuk Anies Baswedan di Surabaya. Pemeriksaan terhadap Caimin ini batal dilakukan karena yang bersangkutan memiliki agenda lain. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Pemeriksaan penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek Menaker Trans tahun 2012 telah ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dalam wawancara eksklusif di program Mata Najwa yang dipandu oleh jurnalis senior Najwa Shihab, Senin 4 September, Caimin mengaku sudah mendapatkan surat panggilan tersebut. Caimin mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh aksi pemberantasan korupsi oleh KPK. Meski begitu, Caimin yang dijadwalkan diperiksa pada hari ini batal memenuhi panggilan KPK. Alasannya karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Terkait spekulasi soal unsur politis, Caimin memilih enggan untuk mengomentarinya. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini, lembaga anti rasuah tersebut sudah menetapkan 3 tersangka
namun belum diumumkan secara resmi. Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. KPK sendiri sudah membantah soal adanya unsur politis dalam kasus ini. Pemeriksaan kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan 2012 yang mendebatkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar batal dilakukan oleh KPK. Sedianya, pemeriksaan terhadap Caimin akan dilakukan pada Selasa 5 September pukul 10 pagi hari ini. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan hingga Selasa pagi, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi soal kehadiran Caimin. Menurut Ali Fikri, surat pemanggilan sudah dilayangkan pada Caimin pada 31 Agustus lalu. Ali mengatakan semua pihak yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK wajib hadir. Apabila yang bersangkutan berhalangan, maka harus menyertakan alasan dan permintaan penjadwalan ulang. Dalam keterangan persnya, Ali Fikri berujar ketidakhadiran Caimin ke gedung KPK pada siang ini karena yang bersangkutan menghadiri acara lain. Hal ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Caimin dalam wawancara eksklusifnya di program Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab pada Senin 4 September malam. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabakah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 3 tersangka, namun belum diumumkan secara resmi. Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. Oh, udah. Aman kok, Pak. Foto aja. Apa? Yakin doang. Sudah ada kabarnya. Cek hilang. Lang. Pagi Pak Ali. Maju dikit Pak. Maju, Pak. Maju Pak. Maju lagi Mas Ali, boleh Kak? Oke, sudah ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi sebagaimana yang kemarin kami informasikan ya, KPK mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi terhadap saksi atas nama Muhaimin Iskandar, anggota DPR RI untuk hadir hari ini ya, Selasa 5 September 2023. Dan perlu kami sampaikan, surat sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, sudah diterima surat pertanggal 31 Agustus 2023. Ini sekaligus menegaskan ya, sebagaimana kemarin kami sampaikan, jadi tidak ada kaitan sama sekali terhadap proses politik yang saat ini sedang berlangsung tersebut, karena memang kami sudah mengagendakan dirinya jauh-jauh hari terkait dengan pemanggilan yang informasi ya dari saksi ini tidak bisa hadir karena Pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan spekulasi adanya unsur politis. Pasalnya, pemanggilan terhadap Caimin muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal ini, KPK memberikan bantahannya. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Senin 4 September meminta agar lembaganya tak diseret dalam proses politik yang berlangsung. Menurut Ali, politik bukanlah domain KPK sebagai lembaga penegak hukum. Dikatakan oleh Ali bahwa proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Kemenaker pada 2012 ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya perkembangan politik saat ini. Ali menyebut kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini mulai diusut sejak setahun lalu.
Kala itu lembaga antiraswa ini baru menerima laporan atas dugaan korupsi tersebut. Adapun penyebab Caimin ikut diperiksa karena dirinya menjabat sebagai Menteri Kemenarketan pada kala itu. Sejauh ini KPK belum menjelaskan secara rinci soal kasus korupsi proyek sistem proteksi TKI ini. Bantahan soal adanya unsur politis kembali ditegaskan oleh Ali Fikri dalam keterangannya pada hari ini. Ada tersangkanya ya Mas, walaupun belum bisa diumumkan sekarang? Ya, nanti pada saatnya saja, ya ketika waktu yang tepat, tentunya waktu dan tempat yang tepat, nah, kami pasti akan sampaikan atas dugaan korupsi yang sedang dilakukan proses penyelidikan dan sudah selesai dimaksud, begitu ya. Oke? Mas Ali, terakhir penegasan Mas, berarti benar ya KPK sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar untuk diperiksa besok sebagai saksi? Penegasannya besok ditunggu. Tapi benar ya Mas? Ditunggu, makanya besok ditunggu karena memang kan ketika datang kan jadi teman-teman sudah tahu kan begitu ya. Mas Ali, tapi di K4 apa di C1 nih? Di KPK. Kita harus membelah diri. Dan hampir semua saksi sebenarnya diperiksanya di Gedung Merah Putih, kecuali kalau memang di sini penuh ataupun tiba-tiba datang tidak sesuai jadwal. Nah, itu bisa dialihkan pada C1 karena seluruh tempat di sini kan sudah ada di beberapa waktu sebelumnya gitu. Sehingga ketika ada saksi yang datang tidak tepat waktu pasti tidak kebagian tempat sehingga dialihkan ke gedung KPK yang lain yaitu di C1. Masalahnya ini penyidikan Naker yang sekarang ini membuka peluang penyidikan membuka peluang kembali penyidikan yang kasus lama Mas yang menyangkut kayak ini juga kan 2019 Jadi kan begini, kami tentu fokus dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah naik berdasarkan cukupan alat bukti pada pengadaan sistem proteksi TKI. Itu dulu yang menjadi fokus kami. Gitu, ya. Jadi ada potensi akan membuka kasus Duren? Fokus kami masih di pengadaan barang dan jasa terkait dengan pengadaan sistem proteksi karena itu kan dua hal yang berbeda ya. Tentu kami ketika melakukan proses penegakan hukum harus ada dasar dalam hal ini adalah proses-proses yang dilalui ya. Tadi laporan masyarakat, dari verifikasi, telaah, penyelidikan, penyidikan kan begitu. Nah, sekarang kami fokus pada penyidikan ya, mengumpulkan alat bukti, melengkapi alat bukti sampai kemudian ketika cukup kami umumkan dan tahan para tersangka. Itu ya. Verifikasi penyelidikan itu udah dimulai dari tahun lalu, Pak. Ya, sudah beberapa waktu yang lalu. Artinya sejauh sebelum ada proses-proses yang sedang berlangsung melalui pencapresan ataupun proses-proses politik yang sedang berlangsung. Dugaan adanya unsur politis dalam kasus korupsi proyek Menaker tahun 2012 yang menyeret Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga dikemukakan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan segalanya akan syarat politis karena saat ini sudah memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Menurut Habib Abu, pada prinsipnya hukum harus tetap ditegakkan. Meski begitu, ia mengingatkan agar penegakan hukum ini dilakukan secara benar. Habib Abu lantas meyakini Caimin bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Adapun PKS merupakan partai yang tergabung dalam koalisi yang sama dengan PKB saat ini. Pemanggilan terhadap Caimin terjadi tak berselang lama dari deklarasinya sebagai bacawa pres untuk Anies Baswedan di Surabaya. Pemeriksaan terhadap Caimin ini batal dilakukan karena yang bersangkutan memiliki agenda lain. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Pemeriksaan penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek Kemenarketan tahun 2012 telah ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dalam wawancara eksklusif di program Mata Najwa yang dipandu oleh jurnalis senior Najwa Shihab, Senin 4 September, Caimin mengaku sudah mendapatkan surat panggilan tersebut.
Caimin mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh aksi pemberantasan korupsi oleh KPK. Meski begitu, Caimin yang dijadwalkan diperiksa pada hari ini batal memenuhi panggilan KPK. Alasannya karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan Forum Musabakah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Terkait spekulasi soal unsur politis, Caimin memilih enggan untuk mengomentarinya. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini, lembaga anti rasuah tersebut sudah menetapkan 3 tersangka, namun belum diumumkan secara resmi. Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. KPK sendiri sudah membantah soal adanya unsur politis dalam kasus ini. Pemeriksaan kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan 2012 yang mendebatkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar batal dilakukan oleh KPK. Sedianya, pemeriksaan terhadap Caimin akan dilakukan pada Selasa 5 September pukul 10 pagi hari ini. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan hingga Selasa pagi, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi soal kehadiran Caimin. Menurut Ali Fikri, surat pemanggilan sudah dilayangkan pada Caimin pada 31 Agustus lalu. Ali mengatakan semua pihak yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK wajib hadir. Apabila yang bersangkutan berhalangan, maka harus menyertakan alasan dan permintaan penjadwalan ulang. Dalam keterangan persnya, Ali Fikri berujar ketidakhadiran Caimin ke gedung KPK pada siang ini karena yang bersangkutan menghadiri acara lain. Hal ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Caimin dalam wawancara eksklusifnya di program Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab pada Senin 4 September malam. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan Forum Musabakah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 3 tersangka, namun belum diumumkan secara resmi. Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. Oh, udah. Aman kok, Pak. Foto aja. Apa? Nyiapin doang. Udah ada kabarnya. Cek Gilang. Lang. Pagi Pak Ali. Maju dikit Pak. Maju, Pak. Maju Pak. Maju lagi Mas Ali, boleh Pak? Oke, sudah ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi sebagaimana yang kemarin kami informasikan ya, KPK mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi terhadap saksi atas nama Muhaimin Iskandar, anggota DPR RI untuk hadir hari ini ya, Selasa 5 September 2023. Dan perlu kami sampaikan, surat sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, sudah diterima surat pertanggal 31 Agustus 2023. Ini sekaligus menegaskan ya, sebagaimana kemarin kami sampaikan, jadi tidak ada kaitan sama sekali terhadap proses politik yang saat ini sedang berlangsung tersebut, karena memang kami sudah mengagendakan jauh-jauh hari terkait dengan pemanggilan yang informasi ya dari saksi ini tidak bisa hadir karena
Pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan spekulasi adanya unsur politis. Pasalnya, pemanggilan terhadap Caimin muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal ini, KPK memberikan bantahannya. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Senin 4 September meminta agar lembaganya tak diseret dalam proses politik yang berlangsung. Menurut Ali, politik bukanlah domain KPK sebagai lembaga penegak hukum. Dikatakan oleh Ali bahwa proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Kemenaker pada 2012 ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya perkembangan politik saat ini. Ali menyebut kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini mulai diusut sejak setahun lalu. Kala itu lembaga anti rasuah ini baru menerima laporan atas dugaan korupsi tersebut. Adapun penyebab Caimin ikut diperiksa karena dirinya menjabat sebagai Menteri Kemenarketan pada kala itu. Sejauh ini KPK belum menjelaskan secara rinci soal kasus korupsi proyek sistem proteksi TKI ini. Bantahan soal adanya unsur politis kembali ditegaskan oleh Ali Fikri dalam keterangannya pada hari ini. Ada tersangkanya ya Mas, walaupun belum bisa diumumkan sekarang? Ya, nanti pada saatnya saja, ya ketika waktu yang tepat, tentunya waktu dan tempat yang tepat, nah, kami pasti akan sampaikan atas dugaan korupsi yang sedang dilakukan proses penyelidikan dan sudah selesai dimaksud. Begitu ya? Oke? Mas Ali, terakhir perlu penegasan Mas, berarti benar ya KPK sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar untuk diperiksa besok sebagai saksi? Penegasannya besok ditunggu. Ya. Tapi dicek. Benar ya Mas? Ditunggu, makanya besok ditunggu karena memang kan ketika datang kan jadi teman-teman sudah tahu kan begitu ya. Mas Ali, tapi di Kampat apa di C1 nih? Iya. Di KPK. Kita harus membelah diri. Dan hampir semua saksi-saksi sebenarnya diperiksanya di Gedung Merah Putih, kecuali kalau memang di sini penuh ataupun tiba-tiba datang tidak sesuai jadwal. Nah, itu bisa dialihkan pada C1 karena seluruh tempat di sini kan sudah ada di beberapa waktu sebelumnya gitu. Sehingga ketika ada saksi yang datang tidak tepat waktu pasti tidak kebagian tempat sehingga dialihkan ke gedung KPK yang lain yaitu di C1. Masalahnya ini penyidikan Kemenaker yang sekarang ini membuka peluang penyidikan membuka peluang kembali penyidikan yang kasus lama Mas yang menyangkut Caimin juga Jadi kan begini, kami tentu fokus dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah naik berdasarkan cukupan alat bukti pada pengadaan sistem proteksi TKI. Itu dulu yang menjadi fokus kami. Gitu, ya. Jadi ada potensi akan membuka kasus Duren? Fokus kami masih di pengadaan barang dan jasa terkait dengan pengadaan sistem proteksi karena itu kan dua hal yang berbeda ya. Tentu kami ketika melakukan proses penegakan hukum harus ada dasar dalam hal ini adalah proses-proses yang dilalui ya. Tadi laporan masyarakat dari verifikasi, telaah, penyelidikan, penyidikan kan begitu. Nah sekarang kami fokus pada penyidikan ya, mengumpulkan alat bukti, melengkapi alat bukti sampai kemudian ketika cukup kami umumkan dan tahan para tersangka. Gitu ya. Verifikasi penyelidikan itu udah dimulai dari tahun lalu Pak? Ya sudah beberapa waktu yang lalu. Artinya sejauh sebelum ada proses-proses yang sedang berlangsung melalui pencapresan ataupun proses-proses politik yang sedang berlangsung. Dugaan adanya unsur politis dalam kasus korupsi proyek Kemenaker tahun 2012 yang menyeret Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga dikemukakan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan segalanya akan syarat politis karena saat ini sudah memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Menurut Habib Abu, pada prinsipnya hukum harus tetap ditegakkan. Meski begitu, ia mengingatkan agar penegakan hukum ini dilakukan secara benar. Habib Abu lantas meyakini Caimin bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Adapun PKS merupakan partai yang tergabung dalam koalisi yang sama dengan PKB saat ini. Pemanggilan terhadap Caimin terjadi tak berselang lama dari deklarasinya sebagai bacawa pres untuk Anies Baswedan di Surabaya. Pemeriksaan terhadap Caimin ini batal dilakukan karena yang bersangkutan memiliki agenda lain. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin.
Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Pemeriksaan penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek Kemenat Ketrans tahun 2012 telah ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhammad Iskandar atau Caimin. Dalam wawancara eksklusif di program Mata Najwa yang dipandu oleh jurnalis senior Najwa Shihab, Senin 4 September, Caimin mengaku sudah mendapatkan surat panggilan tersebut. Caimin mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh aksi pemberantasan korupsi oleh KPK. Meski begitu, Caimin yang dijadwalkan diperiksa pada hari ini batal memenuhi panggilan KPK. Alasannya karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Terkait spekulasi soal unsur politis, Caimin memilih enggan untuk mengomentarinya. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini, lembaga anti rasuah tersebut sudah menetapkan 3 tersangka, namun belum diumumkan secara resmi. Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. KPK sendiri sudah membantah soal adanya unsur politis dalam kasus ini. Pemeriksaan kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan 2012 yang melibatkan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar batal dilakukan oleh KPK. Sedianya, pemeriksaan terhadap Caimin akan dilakukan pada Selasa 5 September pukul 10 pagi hari ini. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan hingga Selasa pagi, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi soal kehadiran Caimin. Menurut Ali Fikri, surat pemanggilan sudah dilayangkan pada Caimin pada 31 Agustus lalu. Ali mengatakan semua pihak yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK wajib hadir. Apabila yang bersangkutan berhalangan, maka harus menyertakan alasan dan permintaan penjadwalan ulang. Dalam keterangan persnya, Ali Fikri berujar ketidakhadiran Caimin ke gedung KPK pada siang ini karena yang bersangkutan menghadiri acara lain. Hal ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Caimin dalam wawancara eksklusifnya di program Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab pada Senin 4 September malam. Menurut Caimin, dirinya berhalangan hadir dalam pemanggilan KPK karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk menghadiri acara di Banjarmasin. Adapun acara yang dimaksud adalah pembukaan forum Musabaqah Tilawatil Quran Internasional. Dalam acara ini, Caimin diundang selaku Wakil Ketua DPR RI. Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 3 tersangka, namun belum diumumkan secara resmi. Adapun pada tahun itu, Kemenaker dipimpin oleh Caimin dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal inilah yang membuat KPK memanggil Caimin untuk diperiksa sebagai saksi. Oh, udah. Aman foto. Foto aja. Apa? Yakin doang. Udah kabar ya? Cek gelang. Lang. Pagi Pak Ali. Maju dikit Pak. Maju, Pak. Maju Pak. Maju lagi Mas Ali, boleh Pak? Oke, sudah ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi sebagaimana yang kemarin kami informasikan ya, KPK mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi terhadap saksi atas nama Muhammad Iskandar, anggota DPR RI untuk hadir hari ini ya, Selasa 5 September
2023. Dan perlu kami sampaikan, surat sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, sudah diterima, surat pertanggal 31 Agustus 2023. Ini sekaligus menegaskan ya, sebagaimana kemarin kami sampaikan, jadi tidak ada kaitan sama sekali terhadap proses politik yang saat ini sedang berlangsung tersebut, karena memang kami sudah mengagendakan tentunya jauh-jauh hari terkait dengan pemanggilan yang informasi ya dari saksi ini tidak bisa hadir karena Pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi